Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon, NPM 5021051. Saya dari kelas 4B dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi scientific learning atau SL, pembelajaran ilmiah untuk kelas tinggi. Menurut Hosnan tahun 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Tujuan pembelajaran saintifik: yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi; yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir sistematis; yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep; yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi; yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif; yang keenam, meningkatkan motivasi belajar. Materi yang selanjutnya tentang langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati atau observing. Siswa bisa menggunakan panca indera yang dimiliki untuk mengamati kejadian di sekitar sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Kegiatan mengamati ini bisa dilakukan dengan bantuan media multimedia pada berita dan video, serta bisa dilakukan secara langsung. Langkah yang kedua, menanya atau questioning. Setelah mengamati, siswa diminta untuk membuat berbagai pertanyaan yang belum mereka pahami terkait dengan materi yang mereka pelajari. Pertanyaan dapat berupa pengetahuan konseptual, faktual, hingga hipotetik. Pada langkah ini, guru diharapkan memiliki kesiapan yang matang dalam menentukan cara atau pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik siswa serta relevan dengan materi, sehingga siswa akan tertarik dan stimulus dengan baik dalam kegiatan ini. Langkah yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Di antaranya bereksperimen, diskusi, demonstrasi, membaca buku, mencari di internet, mengumpulkan data melalui angket, wawancara narasumber, dan sebagainya. Pada tahap ini, guru juga diharapkan bisa menjadi fasilitator untuk referensi belajar untuk siswa dalam mengumpulkan data. Langkah yang keempat, mengolah atau menganalisis data. Pada tahap ini, siswa diminta memanfaatkan data yang ada untuk memecahkan masalah. Guru berperan dalam membimbing dan membina agar siswa bisa menghubungkan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan. Aktivitas ini dilakukan agar siswa mampu menganalisis hasil kerja yang telah dilakukan serta dapat membandingkan hasil kerja dengan siswa lainnya. Selanjutnya, guru dapat melakukan penilaian pada tahap ini berupa proses mengembangkan interpretasi, argumentasi, serta kesimpulan terkait informasi dari dua fakta atau konsep. Langkah yang kelima, mengkomunikasikan. Tahap terakhir yaitu saatnya siswa untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Siswa dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan atau makalah yang di dalamnya memuat bagan, diagram atau grafik. Siswa menyusun hasil yang didapat secara runtut dan sistematis mulai dari proses, hasil, hingga kesimpulan secara lisan dengan mempresentasikannya di depan kelas. Materi selanjutnya tentang karakteristik pendekatan saintifik. Menurut Hosnan tahun 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa.
Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Materi selanjutnya tentang prinsip pendekatan saintifik. Berikut prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran menurut Hosnan tahun 2014. Yang pertama, kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, aktivitas pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, dalam pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan ruang pada siswa untuk simulasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip dari materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, pembelajaran mendorong terciptanya peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. Pembelajaran scientific learning digunakan pada kelas 5 SD, tema 7, pada peristiwa dalam kehidupan siswa, mampu membuat poster perubahan wujud benda, karena pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik untuk mengetahui, memahami, mempraktikkan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Itulah tadi hasil penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.